buka dulu ya Mbak ya. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara daring pada acara pengembangan komunikasi interpersonal bagi konsultan dari Universitas Mitra untuk kegiatan IMONEF pemulihan pelayanan KIA, KB, dan Gizi dari dampak pandemi COVID-19. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu konsultan pendamping kegiatan IMONEF ini dari Universitas Mitra. Universitas Mitra yang terlibat dalam kegiatan IMONEF ini terdiri dari Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Jember, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Pajajaran, Universitas Samratulangi, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tadulako, dan Universitas Udayana. Perkenankan, saya Monita selaku moderator pada kegiatan siang hari ini untuk menjelaskan agenda acara hari ini. Acara akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dari pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Narasumber pada acara hari ini yaitu Ibu Sri Nenggi Wahyuni, SIPMA. Pemaparan materi akan disampaikan selama 75 menit, di mana nanti dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama yaitu teknik komunikasi interpersonal akan disampaikan selama 25 menit. Sesi kedua yaitu mengartikulasikan 3V dalam new norm yang akan disampaikan selama 30 menit. Dan sesi ketiga yaitu etiket komunikasi online akan disampaikan selama 30 menit. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan diskusi atau tanya jawab, penugasan, kemudian penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu terkait komunikasi interpersonal, karena nantinya selama kegiatan IMONEF ini berlangsung, Bapak dan Ibu akan lebih banyak berkomunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait. Nah, selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pemaparan sesi pertama. Kepada Ibu Nenggi, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Ini dari ujung kulon sampai ujung kulon kali ya, ujung barat sampai ujung timur ya. Luar biasa. Bu Juanita, apa kabar? Sehat? Usu? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, wih lama banget nggak ketemu ini. Ya. Ya, kemudian juga Bapak Ibu yang lain, para senior, hormat dan salam sehat selalu. Tetap waspada, jaga diri. Banyak hal yang tidak terduga dalam waktu dekat ini sehingga saya rasa mungkin ini menjadi perhatian kita semua. Barangkali dari Bapak dan Ibu banyak yang belum mengenal saya, Mbak Nenggi ya, saya biasa dipanggil Mbak Nenggi. Kalau Bu Juanita ini udah lama di Jogja, jadinya udah sering berkomunikasi. Izin saya untuk menyampaikan share screen ya, Mbak Monita ya. Baik, nah ini Mbak Moderator mungkin nanti, Mbak Monita nanti mungkin lebih enak kalau ini diskusi di selang-seling sesi, terus kita diskusi gitu, enggak apa-apa sih, jadi nggak harus langsung di akhir, boleh? Seperti itu? Ya, boleh, silahkan. Baik, terima kasih.
Bapak dan Ibu, saya diberi tugas untuk sharing tentang teknik komunikasi interpersonal yang saya sangat yakin Bapak Ibu sudah sangat biasa. Apalagi ada yang dari UI, ada Bu Trini, ada Prof Hadi. Tadi saya sebelum jam makan siang ada sekelas sama Prof Hadi, itu beliau sebagai narasumber, saya moderator. Dan nanti ini belum bergabung beliau ya. Jadi memang hal yang sangat luar biasa dengan adanya pandemi ini, hikmahnya kita jadi bisa sering ketemu malahan ya, tapi kemudian dengan memanfaatkan media yang ada. Nah tujuannya tadi seperti disampaikan oleh Mbak Monita, lebih share tentang bagaimana komunikasi interpersonal yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat advance hari ini, selama kurang lebih ya 2 jam ini lebih ke refresh saja ya. Jadi kira-kira dengan media yang ada itu seperti apa gitu. Izin saya mengenalkan diri, nama saya Nenggih Wahyuni, saya sekarang di Rumah Sakit Akademi UGM, jadi di bagian Humas dan Pemasaran, kemudian kalau di Fakultas Kedokteran mengampu mata kuliah leadership, membantu senior, misalnya Dr. Andi Prof. Laksono di leadership dan komunikasi untuk memegang lebih ke instrukturnya. Jadi memang di tahun 2007 ya, udah cukup lama Prof. Laksono membuat semacam laboratorium leadership gitu, mungkin kalau yang seperti Bu Juanita pernah gitu ya, di laboratorium leadership ini harapannya memang memotret gitu, jadi memotret diri kita kalau kita berkomunikasi itu seperti apa, dengan cara menggunakan video review. Nah, yang akan kita lakukan selama pertemuan ini, hari ini mungkin lebih banyak sharing refresh tentang teorinya, kemudian diskusi, tapi kemudian nanti di pertemuan kedua, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk praktek. Nah, bentuknya sama mungkin kayak video review, jadi selama kegiatan mohon izin nanti akan direkam, tetapi kita akan langsung memberikan feedback, begitu. Jadi langsung diberikan feedback, nanti akan dibagi menjadi 2 kelas begitu. Nah, ada 2 buku yang saya tulis, satu buku bersama dengan rekan-rekan waktu itu dengan almarhum Prof. Iwan tentang karena uniknya rumah sakit di PTN, rumah sakit PTN ya, ini cukup unik sehingga kami menuangkannya dalam sebuah buku. Satu buku lagi bersama teman saya, memang bidang saya di komunikasi, informasi, edukasi, gitu. Saya Mbak Nenggih gitu aja ya, manggilnya Bu kayaknya sudah sangat senior Mbak Monita. Baik, ini saya mengkhususkan diri memang trainernya di bidang kesehatan, jadi memang tidak komunikasi tetapi memang kesehatan, jadi tidak ke bidang lainnya gitu. Jadi lebih banyak di kesehatan. Alhamdulillah memang di 2020 ini sempat juga masih bisa diskusi dengan teman-teman di Singkawang di Kalimantan Barat. Nah, saya sangat appreciate sekali kepada Bapak Ibu yang hari ini meluangkan waktunya untuk berdiskusi, walaupun sudah sangat senior ya, konsultan, tetapi merasa stay hungry, stay foolish, jadi merasa ingin lebih tahu begitu. Atau nanti sharing pengalaman gitu ya. Jadi kalau di dalam setiap pertemuan, saya selalu menekankan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu audiens, bahwa sumber belajarnya tidak hanya pada fasilitator. Sumber belajar itu ya kita semua yang hadir di sini adalah sumber belajar kita. Oke, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Monita bahwa ada 3 phase. Jadi yang pertama tentang teknik komunikasi interpersonal sendiri sebagai refreshing. Kemudian nanti bagaimana mengartikulasikan 3V, visual, verbal, dan vokal sebagai teknik bicara bangun brand. Kemudian yang terakhir nanti lebih banyak ke etiket komunikasi online. Nah, terkait dengan komunikasi interpersonal sendiri, saya meminjam quote ini ya dari American Business Bernard Brown, bahwa the ability to express an idea is well nigh as important the idea itself. Artinya apa? Dalam kita menyampaikan sebuah ide, itu tidak akan berarti kalau cara mengekspresikan, cara menyampaikan ide itu juga tidak keren gitu. Idenya keren, tapi disampaikannya dengan nggak keren, maka ide itu jadi berbeda diterimanya. Jadi mungkin ini mah biasa aja gitu. Tetapi sebaliknya, ada orang yang idenya itu biasa saja, tetapi cara menyampaikannya itu luar biasa. Maka ini akan menjadi perhatian publik, perhatian banyak orang. Gitu. Nah, ini nanti yang akan lebih kita diskusikan di sini.
Jadi bagaimana kita mengekspresikan sebuah ide sama pentingnya dengan ide itu sendiri. Nah, kemudian orang dikatakan profesional. Orang sebenarnya profesional karena apa sih? Gitu. Ini yang saya selalu ingat, yang selalu diajarkan oleh para guru saya, bahwa knowledge dan skill ini tidak akan berarti kalau kemudian attitude kita tidak mendukung. Attitude yang seperti apa? Yang jujur, ramah, peduli. Jadi seorang peneliti sangat dituntut untuk jujur, seorang konsultan yang ramah sehingga mampu mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan cukup baik. Kira-kira seperti ini. Nah, kembali ke teori, ini sekedar refresh saja bahwa di komunikasi itu ada level of communication. Level yang pertama adalah di intrapersonal. Di warna biru ini, Bapak Ibu bisa melihat ini lebih ke bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita. Presenting yourself, ini kemudian munculnya adalah citra diri. Oh, Kak, siapa misalnya Ibu Tina. Ibu Tina itu sangat ramah, gitu. Orangnya sangat ramah, baik gitu. Nah, itu adalah citra diri. Bagaimana orang memandang diri kita. Seperti itu. Kemudian konsep berpikir positif ini yang selalu kita tekankan. Kemudian level yang kedua adalah interpersonal. Komunikasi dua orang atau lebih dalam kelompok kecil. Ini yang banyak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan orang yang dekat dengan kita, mungkin di organisasi. Ini banyak kita praktekkan. Ini memang nanti ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk mendukung keterampilan kita dalam komunikasi interpersonal. Kemudian komunikasi organisasi dan komunikasi publik. Nah, menurut buku Stephen Littlejohn, ini mengatakan bahwa level komunikasi yang paling bawah itu mempengaruhi level komunikasi di atasnya. Jadi kalau kita mau memperbaiki komunikasi di interpersonal, maka intrapersonal kita dulu kita perbaiki. Nanti caranya seperti apa? Ini untuk komunikasi interpersonal, memang beberapa skill yang mendukung, observation skill. Seberapa sensitif kita jika melihat sesuatu, seberapa sensitif kita mengobservasi sesuatu, seberapa detail. Kemudian listening beda dengan hearing ya. Kalau listening ya bagaimana kita mendengarkan, seluruh tubuh kita ini alert, mendengarkan. Tapi kalau hearing ya sayup-sayup terdengar. Nah, gitu. Kalau teman-teman di advokasi mungkin sudah sangat biasa dengan, oh hearing gitu. Kemudian reading, jelas, karena ini yang akan menambah wawasan kita. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka skill kita akan semakin bertambah. Dan ini mempengaruhi tentunya dengan kosakata, gitu ya. Kalau kita berkomunikasi kan kosakata, jadi nggak blocking, gitu. Karena apa yang dibaca itu banyak, jadi kosakata yang masuk juga cukup banyak. Nah, selanjutnya adalah writing dan tentunya speaking. Nah, ini keterampilan komunikasi interpersonal yang diharapkan memang menjadi kompetensi kita. Nah, communication skill sendiri Bapak dan Ibu memang didukung menurut Hobgood ya, didukung dengan active listening tadi. Kemudian body language. Body language itu ya gerakan-gerakan tubuh kita lah ya. Kemudian face expression dan getting feedback. Bagaimana kita mendapatkan feedback ini dari audiens kita. Nah, selanjutnya emotional interaction, bagaimana saat kita berkomunikasi. Misalnya kita dengan daring. Daring saat ini misalnya ada beberapa dari Bapak Ibu yang menggunakan video ya muncul. Nanti kita lihat juga kalau kemudian interaksi emosionalnya seperti apa. Kalau di kelas online, di kelas daring, memang kita menyarankan biasanya videonya nyala, walaupun untuk suaranya di-mute, jadi mic-nya di-mute. Tujuannya biasanya kalau barangkali ada peserta yang dia berada di public area begitu, tetap ada interaksi, secara emosionalnya ada interaksinya, tetapi suaranya tidak mengganggu. Nah, seperti itu. Nanti kita pelajari di etiket komunikasi online. Nah, kita sering mendengar good listener. Good listener itu sebenarnya apa toh? Orang yang dianggap pendengar yang baik itu yang seperti apa? Kalau kita lihat di gambar ini, yang sebelah kiri itu accepting body position. Jadi dia menyamakan saat berbicara itu menyamakan posisi, baik posisi mata, kemudian posisi duduk, bahkan kakinya pun diatur gitu ya. Tangannya juga, dia ikut. Ini karena ingin meningkat ini tadi sebagai active listener. Jadi bagaimana dia mampu mendengarkan dengan cukup baik. Tentu kalau kita berbicara dengan orang, kemudian yang mendengarkan kita seperti yang sebelah kanan, close body position itu rasanya
orang ini tuh dengerin aku nggak sih gitu ya. Ini tuh diajak ngomong kok kayak gini sikapnya gitu. Jadi memang ini yang tapi kadang-kadang ini kita nggak sadar. Di laboratorium leadership yang dikembangkan oleh Dr. Andri Prolaksono itu beberapa kali kami mendapatkan hasil videonya itu orang ternyata nggak sadar pada saat komunikasi, tidak sadarkan diri gitu. Makanya ditanya, ini sadar lagi sadar atau enggak gitu. Oh, nggak sadar ya tadi itu nggak ngomong ya gitu nggak sadar gitu. Sekarang udah sadar, oh ya sudah. Kalau nggak sadar dibawa ke IGD gitu kan. Jadi hal-hal yang mungkin tidak kita sadari ini seringkali muncul pada saat kita melakukan komunikasi gitu. Nah, harapannya saya ingin menayangkan gambar ini kita jadi tahu pada saat kita berkomunikasi itu memang keep your eye contact itu penting. Gitu. Selama ini mungkin sudah fenomena yang ada anak-anak muda berkumpul gitu semua pegang HP terus sambil ngomong sambil iya kenapa gitu sambil tapi jempolnya itu sambil senam terus gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya pikiran dan hati, perasaan mungkin tidak langsung kepada audiensnya, gitu, ke orang yang diajak bicara. Nah, ini yang kemudian ingin saya tekankan bahwa sikap itu menunjukkan kehadiran secara fisik, baik itu kita bertatap muka ataupun kita secara online. Jadi sikap kita ini berhadapan dengan lawan bicara. Sikap tubuh yang terbuka, mungkin dari kaki, tangan terbuka. Misalnya kalau kita ngobrol dengan orang, kalau tangan kita begini kan, tangan kita melungkup gitu. Kalau orang Jawa bilang sedakep gitu ya. Sedakep bahasa Indonesianya apa Mbak Monita? Itu seperti tidak menerima orang lain yang sedang kita ajak bicara. Kemudian duduk memposisikan tubuh ke arah mitra bicara kita, begitu. Kemudian mempertahankan kontak mata sejajar, natural, dan sikap tenang. Terkait dengan kontak mata ini juga penting kita pelajari dalam pembelajaran atau pertemuan online. Nah, teori lagi, elemen dasar komunikasi itu terdiri dari 5 komponen ini ya. Ada orang yang berbicara dan orang yang mendengar tentunya. Kemudian ada pesan yang disampaikan, ada media, dan ada feedback. Ini kadang-kadang lupa nih. Yang kita sampaikan itu dimengerti orang lain atau enggak sih? Dek, kamu ini ya, tolong begini ya. Ya, tinggal gitu. Tidak ditanya, yang diajak ngomong itu paham enggak gitu. Pada saat kita memberikan instruksi, pada saat kita presentasi, itu wah pokoknya data ini keren banget. Ini datanya itu luar biasa. Jadi angka kematian ibu di Pengar, itu keren. Tapi tidak di-feedback-kan. Tadi saya presentasi itu paham enggak ya gitu. Oh, ternyata nggak paham gitu. Karena kalau presentasi kan biasanya di awal itu attention-nya naik tinggi gitu. Tapi nanti setelah mungkin presentasi kayak saya ini presentasi 2 jam nggak tahu, mungkin nanti di pertengahan udah mulai yang turun sama kayak kemarin nggak penting gitu. Sehingga di akhir nanti harus di-resume kembali, ditekankan apa yang selama 2 jam itu disampaikan begitu. Nah, kemudian elemen dari komunikator, pesan, media, komunikan ini tadi, elemen pentingnya ada 2, yaitu pelakunya. Pelaku komunikasi yaitu komunikator atau komunikan. Sebuah komunikasi tidak akan dapat terjalin dengan baik, terutama komunikasi interpersonal nih, jika tidak ada kepercayaan. Saya contohkan biasanya kalau di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ibu dengan suami, bapak dengan istri, begitu. Itu kalau tidak percaya gimana? Saya sering tanya kalau di dalam kelas gitu ya, tatap muka, bapak dan ibu ini mau diperistri oleh suaminya sekarang, atau ibu-ibu ini bapak-bapak ini mau memperistri istrinya yang sekarang itu apa? Alasannya apa? Nah, biasanya terus pada bingung. Oh iya, kenapa ya saya mau dinikahi ya gitu? Nah, itu. Nah, ini saya terus dia coba ngingat-ingat kenapa ya saya kok mau dinikahi gitu. Ini kadang-kadang nggak sadar bahwa itu ternyata wujud dari kepercayaan kita pada seseorang. Demikian juga di komunikasi. Komunikasi tidak akan berjalan dengan baik kalau hubungannya tidak baik. Gitu. Makanya satu hal penting adalah menumbuhkan kepercayaan. Kemudian baru sikap suportif. Sikap suportif, ya kalau saya salah ya saya minta maaf, itu suportif aja gitu. Kemudian sikap terbuka. Makanya kalau default-nya, kalau komunikator, mungkin trainer, motivator, itu default-nya itu wajahnya itu smiling face gitu, senyum.
Itu defaultnya. Kemudian setara. Nah, sebuah komunikasi dikatakan efektif, ini classical teorinya ya. Klasiknya itu informasi yang disampaikan oleh komunikator ini diterima sama oleh komunikan. Itu baru dikatakan efektif. Salah satu yang mempengaruhinya adalah setara. Pada saat kita berbicara dengan, karena saya di rumah sakit ya, di sini tuh pasiennya mulai non sewu dari yang pakai sendal jepit atau sendalnya itu ditaruh di luar itu sampai yang pakai Higgs kemudian jalannya tak 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 gitu. Artinya levelingnya itu cukup tinggi. Ada yang pendidikannya SD sampai dengan leveling profesor. Jadi bagaimana petugas kami itu harus setiap berbicara dengan pasien itu setara. Gitu. Jadi kita mesti lihat lebih jauh. Kalau di rumah sakit kita bisa melihat ini dari rekam medisnya, dari umurnya, dari status pendidikannya gitu. Makanya kemarin saya mohon kepada Mbak Munita untuk dibantu kira-kira asesmen awalnya bagaimana Bapak Ibu memotret diri sendiri itu terkait dengan keterampilan komunikasi yang saat ini dimiliki. Dan dari umur ya, ternyata umurnya range ada yang muda sampai yang senior begitu. Nah, ini setara. Setara tadi mulai dari berbagai macam yang tadi umur, status kependidikan dan sebagainya. Intinya semakin kita setara, satu aura yang sama ya. Jadi dalam satu aura yang sama itu lebih mudah frekuensi. Kalau frekuensinya itu sama itu lebih mudah gitu diterima. Komunikasinya lebih mudah untuk mencapai komunikasi efektif. Kemudian empati. Empati itu sesuatu yang kita lakukan, kita merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, kita melihat kondisi yang kita ajak bicara, oh kayak sepertinya dia sudah cukup paham. Oh dia sepertinya saya bisa masuk untuk poin-poin ini. Nah, seperti ini. Yang perlu dilakukan pada saat kita membuka pembicaraan, misalnya untuk baru pertama ketemu gitu ya. Nanti kalau misalnya dengan banyak orang akan wawancara, akan menyampaikan data, ini perlu building rapport. Building rapport itu apa? Building rapport itu kita menyamakan frekuensi gitu. Ini kita lihat ya, dua pemimpin ini, yang satu pada saat jasnya dipakai, ya sama gitu. Tetapi yang satu saat Obama kemudian jasnya diangkat, wah beliau ikut lagi ya, nah, jadi gitu. Ini yang disebut dengan matching atau mirroring ya. Nanti kita lihat nih di sini. Matching, mencocokkan perkataan. Jadi ada predicate yang yang sama. Biasanya apa ya? Kalau kita baru ketemu dengan orang, kemudian kita atau ya baru kenal gitu ya, kenalnya belum lama. Kemudian ngajak makan siang gitu. Tanya, Bapak pesan apa atau Mbak pesan apa? Saya es teh. Oh ya, saya es teh. Es teh juga sama ya. Oh, es jeruk. Oh, sama es jeruk gitu. Jadi menyamakan itu tadi. Nonverbalnya juga kalau kita lihat di sini ya di gambar ini tuh seperti tadi pada saat melakukan good listening ya. Good listening tadi bahasa tubuhnya, kemudian intonasi suaranya gitu. Kemudian komunikasi ini juga dibangun dengan mirroring tadi ya. Jadi kita meniru gerakan seperti cermin. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang, kemudian orang lain kemudian diajak bicara. Nah, orang yang kita ajak bicara itu kemudian dia ini hidungnya gini. Hidungnya dibenih-benih. Itu kita kenapa ya akan ikut hidung kita pencet-pencet gitu. Atau membersihin mata gini ya. Ini kita akan secara otomatis itu terus oh ya, ini kenapa ya kok dia kok bersihin. Dan kita ikut-ikutan bersihin mata. Ini namanya mirroring. Nah, teman-teman yang di hipnotis mempelajari itu ya, hipnotis, hipnoterapi itu mereka membaca ini. Jadi bagaimana menyamakan frekuensi, kemudian dia merasakan yang orang rasakan, kemudian ada kepercayaan yang timbul. Nah, itu mudah terpengaruh. Nah, nanti kita lihat akan ada beberapa kasus yang kita itu membeli barang karena promosinya itu menarik, bukan karena kita butuh. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan di persuasive communication. Nah, kemudian crossover matching ini mencocokkan gerakan dengan bagian tubuh yang berbeda. Jadi itu tadi misalnya posisi duduk, posisi tangan, kadang-kadang tanpa kita sadari untuk menyamakan persepsi. Ini yang tadi saya tanyakan, pernahkah membeli barang sesuatu itu tertarik karena proposinya gitu. Wah Bu, ini bagus banget loh Bu, ini wah coba Bu, ini padahal kita nggak butuh. Nah ini kira-kira apa yang membuat kita tertarik untuk membeli barang ini apa kira-kira? Padahal kita nggak butuh nih. Gitu. Mungkin dari
gaya gaya menawarkannya ya, gaya promosinya gitu. Atau nggak enak gitu, wah ini kayaknya nggak enak banget ini, yang nawarinya itu ngikutin terus gitu. Ada rasa nggak enak, tetapi kemudian kita beli. Tetapi paling bisa kita amati jika itu tadi seorang sales dia menjual barang, itu gimana sih caranya, dia pasti punya prototipnya begini, saya ngomong ini, setelah ini ngomong ini, kalau dia jawab ini maka saya akan ya kayak gitu. Jadi dia sudah siap dengan berbagai skenario. Baik, nah penting bagi kita Bapak dan Ibu untuk kemudian presenting yourself. Jadi 30 detik memperkenalkan diri, ini menunjukkan reputasi, namanya brokolog gitu. Brokolog ini breaking monolog. Bagaimana kita bukan menyombongkan diri, tetapi harapannya dengan memberikan kesan yang positif, orang menjadi tertarik gitu untuk ikut bermanfaat seperti kita gitu. Ini presenting yourself. Nanti kita akan coba untuk praktek langsung ya. Nanti pas di sesi ini bisa ya Mbak Monita ya. Ini saya tadi tanya apakah semua peserta sudah saling mengenal satu persatu begitu? Walaupun sudah beberapa kali pertemuan, tapi mungkin belum semua ya Mbak Monita ya? Iya, karena ini ada beberapa yang baru bergabung juga. Jadi dan ada beberapa juga yang mungkin baru bertatap muka mungkin hanya sekali 2 kali dari 5 kali yang kita kegiatan pernah berlaku. Jadi baik. Dipersilahkan kepada Mbak Nenggi untuk memandunya bagaimana nanti. Baik Mbak, jadi nanti saya minta kepada Bapak dan Ibu, sekarang mungkin bisa, kemarin kan sudah menulis ya, jadi misalnya ada Dokter Hanifah, ini Dokter Dani. Wah, ini saya punya 5 kelebihan dalam komunikasi, kan sudah ditulis nih kemarin. Nah, silakan nanti memperkenalkan diri dengan cara yang ini ya, yang teknik brokolog ini. Jadi, apa kelebihan dari diri Bapak dan Ibu yang perlu diketahui oleh orang lain? Nanti kita akan membentuk kelompok kecil-kecil. Jadi, Bapak dan Ibu akan dimasukkan dalam satu ruangan kecil begitu. Nanti sudah dibagi oleh panitia. Nah, di ruangan yang kecil nanti mungkin berapa ya, 5 orang, itu langsung dimulai, jadi memperkenalkan diri, kemudian apa hal terbaik yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada orang lain tentang diri Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi itu dikenalkan ke orang lain. Yang membuat kesan gitu ya, kesan pertama begitu menggoda katanya gitu ya. Nah nanti silakan untuk disampaikan. Ini karena apa? Karena bagaimana kita memandang diri kita sendiri itu menentukan orang lain memandang diri kita. Kenapa sih kok cara pakai baju kita itu yang kalau saya suka pakai jas ini kalau saat mengajar online daring, pertemuan daring gitu. Kenapa kok kalau laki-laki ya ada beberapa yang bapak-bapak pakai pomade gitu. Wah, mungkin karena pede gitu. Atau ada yang gaya itu gaya yang ditunjukkan ke publik, ke orang lain sehingga harapannya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saya tuh selalu tersenyum ke orang lain agar orang lain memandang saya itu orang yang ramah gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Tetapi belum tentu juga. Ada yang orang sudah senyumnya itu sampai yang 2,273 gitu ya. Dari 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan selama 7 detik itu dianggap aja, lah kowe iki sadis gitu. Orang Jawa bilang, kamu tuh kok sadis banget gitu. Padahal udah senyum yang lebar itu tadi. Nah ini mungkin karena ada attitude yang lain yang kemudian, dia senyumnya hanya di saat tertentu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini, bagaimana citra diri Bapak Ibu, ya ini dibangun dengan tadi, bagaimana mempresentasikan diri sendiri, presenting yourself. Nah, ini kita akan membagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Waktunya berapa menit, Mbak Monita? Kira-kira kalau 5 menit, 1 orang 5 orang, 1 orangnya 2 menit, berarti maksimal 10 menit ya? Maksimal untuk 10 menit. Di kelompok-kelompok kecil. Oke, sebentar saya ini mulai break room dulu untuk dibagi dulu. Sebentar, sebelum break room, Bapak dan Ibu, ini ya kita akan membagi ke kelompok-kelompok kecil. Nanti langsung bertemunya hanya 5 orang ini. Jadi tolong dimanfaatkan. Kemudian perkenalkan diri dengan sebaik-baiknya, begitu. Kemudian nanti kita akan kembali ke ruangan besarnya ini, live break room atau otomatis oleh panitia ya, Mbak? Nanti akan live break room aja, biar namanya ya. Baik, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah
ada counting down, silakan untuk kembali 7 menit ya. Berapa menit waktu kita? 10 menit. 10 menit, oke, baik. 10 menit setelah masuk ke ruangan kecil, nanti kita akan tarik kembali masuk ke ruangan yang besar ini. Silakan Mbak Monica. Ya. Ya. Udah siap? Masih kok. Ya, ini sekarang kita akan mulai membagi. Silahkan. Ya.
Terima kasih, Mbak. Mbak. Eh, beberapa mahasiswa, satu dari Kespro, kemudian satu dari PKIP ya. Jadi 2 mahasiswa akan membantu saya. Kemudian ada satu lagi sebagai supervisor Mbak Pauline, tapi mungkin nggak masuk dalam tim ini, barangkali di kelas lain ya. Demikian perkenalan kami, mudah-mudahan kita semakin excited untuk belajar dan akhirnya bisa kenal dengan ibu-ibu dan mbak-mbak semua gitu, karena sebelumnya memang ya jarang sekali dengan malah dengan teman-teman di lapangan atau juga di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi keren loh, pengalamannya malah banyak di dunia internasional. Saya kalau ngomong Mbak Monita, ya, sudah banyak yang kembali belum? baru 11. Sisanya masih belum selesai sepertinya. Oh iya, Mbak Nengki, tadi Prof. Hadi minta izin untuk out dulu karena leave, karena beliau kurang istirahat semalam. Tadi minta disampaikan kepada Mbak Nengki. Ya, baik, nanti saya WA-nya juga. Baik, terima kasih. Saya menunggu aba-aba untuk mulai di slide selanjutnya ya. Yap, ini kita masih menunggu dulu, masih ada yang belum selesai nih sepertinya. Oke.
Mbak Cindy mana, Mbak Rita? Sedang apa tadi? Sedang dialog, tiba-tiba hilang dia. Apanya? Iya, Prof. Ini seperti sesinya sudah selesai. Oh sudah. Ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Prof ya. Ya, silakan, silakan. Iya. Kepada Mbak Nenggi. Sebentar, kita tunggu ya. Oke, Prof apa kabar Prof? Sehat selalu? Prof Masru. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kesannya setelah bertemu dalam kelompok kecil, berdiskusi? Tadi saya ternyata bertemu dengan rekan saya yang sudah sangat lama tidak bertemu. Ternyata kaget juga gitu, tetapi memang tidak pakai video. Nah, ini satu hal yang menjadi pengalaman bagi kita kalau nanti menjadi menyelenggarakan untuk host dari sebuah diskusi, dan Bapak Ibu perlu membuat diskusi-diskusi dalam kelompok kecil, maka bisa dibikin seperti ini. Jadi nanti tinggal dibagi beberapa fasilitator. Ada yang sudah pernah melakukan barangkali? Kalau belum mungkin jadi pengalaman ya. Jadi kalau ada kelas besar, kemudian kita perlu membagi dalam kelompok kecil, tapi memang di dalam kelompok itu sebaiknya kalau diskusinya terarah bisa didampingi oleh fasilitator. Baik, izin lagi untuk share screen saya. Kita lanjutkan. Kalau yang kita diskusikan tadi ini adalah pelakunya atau orang yang melakukan komunikasi, maka selanjutnya adalah pesan. Bagaimana kita meng-create sebuah pesan. Gitu. Kemarin kita sudah mencoba melakukan assessment kelebihan dalam berkomunikasi itu apa. Itulah menjadi modal dasar pesan yang kita sampaikan ke orang lain. Nah, di sini kalau kita mau berkomunikasi dengan sekelompok orang, dengan orang lain, maka satu yang jelas adalah informasinya efektif. Efektif yang seperti apa, yang mudah diterima. Kemudian jelas, singkat begitu ya. Kemudian tepat waktu. Nah, kadang-kadang kita perlu cari momen gitu ya, momentum yang tepat. Ini saat kita mendeklarasi sesuatu, menyampaikan hasil riset, hasil penelitian, tetapi waktunya tidak tepat, kebetulan isu yang dibahas lain, maka itu tidak akan didengarkan oleh audiens kita. Jadi memang kadang-kadang kita perlu melihat bagaimana agenda dari agenda setting, ada agenda yang ada di publik, agenda yang di policy, begitu, kita mesti melihat sehingga kita tepat pada saat berkomunikasi. Kemudian akurat, jelas ya, didukung oleh evidence dan audible. Audible selain lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Nah, terkait dengan 5 komponen ini, kemudian tadi ada komunikator dan pesan, maka bisa kita simpulkan successful communication ini terdiri dari rumusnya ini, credible, credibility, dan trust. Credibility, kredibilitas seseorang itu dari apa nilainya? Dari accuracy of information-nya. Informasinya akurat, speed of release disampaikan di waktu yang tepat, kemudian empati dan openness ini akan mendukung, akan mendapatkan kepercayaan, maka komunikasi yang kita sampaikan akan successful. Jadi ini rumus-rumus mudahnya ya. Baik, sehingga kalau kita sudah tahu nih rumusnya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencoba untuk mengartikulasikan 3V di setiap kita melakukan komunikasi. Ada rumus lagi, me kali delivery kali konten. Me itu apa? Sikap, perilaku, dan penampilan tentunya. Seseorang dilihat, kadang-kadang mungkin kita tidak berpikir, penampilanku itu mempengaruhi apa pada saat kita berkomunikasi. Jelas, karena orang akan melihat orang ini kredibilitas kadang-kadang terlihat dari apa? Performance yang ditonjolkan, ditampakkan gitu. Kemudian delivery, bagaimana tadi caranya membawakan materi sampai ke audiens, dan konten, pesannya itu sendiri. Nah, kalau ini teori yang sangat klasik, sangat lama, bahwa visual itu berpengaruh 55%, kemudian vokal 38%, dan verbalnya 7%, dan sudah banyak bukti tentang ini. Maka kami ingin menunjukkan bahwa bagaimana cara kita meningkatkan, mengoptimalkan 3V yang kita miliki. Kenapa saya menampilkan gambar pramugari gitu? Saya ingin menunjukkan default senyumnya. Jadi memang diharapkan kalau kita tadi salah satu menjalin komunikasi dengan orang lain bisa dilakukan dengan ekspresi wajah ya, default ramah dulu gitu. Ini sebuah kunci sukses.
Nah, ekspresi wajah. Ekspresi wajah dari apa? Dari kontak mata, dari senyum, kemudian dalam merespon, kemudian gesture, gitu ya, kemudian penampilan. Ini ada satu quote ya, your smile is your logo, your personality is your business card, and the way you make other feels is your trademark. Jadi bagaimana kita membuat orang lain menyenangkan orang lain. Orang itu kalau ketemu kita itu udah yang bahagia banget, seneng banget gitu. Itu adalah trademark kita. Ini dimulai dari wajah yang tadi yang ramah. Your smile is your logo. Gitu. Nah, kita masuk nih ke visual. Visual itu mungkin banyak yang mengenal ya, grooming. Grooming itu penampilan, membangun identitas sosial seseorang. Di awal awal tahun milenial itu ya, di 2000-an itu semua orang berlomba-lomba untuk membuat seragam. Jadi rumah sakit berseragam, kalau dulu kan enggak ya, sekarang berseragam dengan berbagai macamnya gitu. Karena ini menunjukkan tadi identitas sosial gitu. Kemudian yang penting rapi dan bersih gitu. Nah, sekarang kalau kita melakukan komunikasi daring seperti ini apa? Ya perlu kita itu harus berpenampilan gitu. Ya perlu, karena sebenarnya hanya memindahkan dari pertemuan yang offline tadi itu ke dalam pertemuan yang online. Ya mungkin bagi kita itu kayaknya suasananya santai karena dilakukan mungkin di rumah dan dalam suasana bukan suasana yang kerja. Maka ini yang nanti harus kita buat. Kemudian tata busana, pakaian dan aksesoris mengubah penampilan seseorang jelas. Ini saya tunjukkan gambar ini ya. Kalau kita melihat dua perbedaan ini orang yang sama pada saat dia menggunakan baju dokter gitu, wah ini dokter bisa dipercaya. Tetapi kalau kemudian dia menggunakan baju tanpa lengan yang warna merah ini memberikan layanan ke pasien atau ke orang, wah saya dokter gitu, orang ini dokter beneran apa bukan gitu. Jadi ini memang menunjukkan ya performance atau penampilan kita itu sangat mempengaruhi pada saat kita berkomunikasi. Baik, ini hand gesture. Dari beberapa di antara kita mungkin sudah sangat biasa melakukan. Kalau saya ini memang harus mengerem nih, saya itu terlalu gesture saya tuh suka yang gitu. Tetapi ini ada artinya. Ada beberapa orang yang sengaja melakukan hand gesture ini untuk mendukung kalimat yang disampaikan. Tapi banyak juga yang tidak sadar. Gitu. Makanya penting kalau kita berkomunikasi, nanti saya tunjukkan ya. Jadi kalau online begini, apa yang tampak? Apakah hanya dari leher ke atas atau dari tampak bahu? Nah, itu ada etiketnya. Nanti kita lihat. Ini hand gesture menunjukkan komunikasi kita, mendukung komunikasi saat kita berbicara ya. Tips untuk wajah ketika bicara. Yang pertama memang harus wajah yang open, ekspresinya senyum hangat gitu ya, bukan yang wajah yang serem gitu. Gimana Bapak dan Ibu kira-kira kalau kita belajar komunikasi hari ini, wajah saya serem gitu, mungkin orang, mbaknya ini ngajari komunikasi kok wajahnya serem gitu. Kemudian kontak mata, ini antusias dan sahabat. Kemudian tidak terlalu banyak menunduk atau melihat ke arah lain. Ya ini sama sebenarnya kalau kita berbicara tatap muka dengan orang yang kita ajak bicara, maka kalau kemudian kita gimana kabarnya, tapi sambil kita melihat ada cowok ganteng lewat gitu ya, gimana kabarnya gitu, yang diajak ngomong di depan kita, tapi kita lihat kemana gitu. Nah ini juga mempengaruhi. Ini tipsnya. Kemudian kalau kita menggunakan daring, maka mesti diperhatikan posisi duduknya. Jadi sebelah kiri sama sebelah kanan ya, dan talk to kamera. Nah, senyum tulus sih saya yakin Bapak Ibu sudah kalau lagi berkomunikasi dengan orang itu mesti wajahnya wajah hangat gitu. Posisi duduk yang seperti apa? Mungkin kalau di kamera ini ya, saat kita duduk memang tidak disarankan kita ada di pinggir yang kamera gitu. Jadi cuma kelihatan di pinggirnya gitu. Tetapi memang harus posisinya di kanan kirinya seimbang begitu. Kemudian talk to kamera. Bapak dan Ibu, pada saat kita berkomunikasi melalui online, maka mata audiens itu ya di kamera ini. Jadi kalau kita online ini saya suka kalau ngobrol begini ada orang lewat saya cuekin aja gitu ya, karena memang saya sedang bicara dengan Bapak dan Ibu. Saya tidak bicara dengan orang-orang yang lalu lalang di sekitar kita. Gitu. Dan ini mungkin awal-awalnya agak aneh gitu. Gimana sih ngomong sama kamera gitu. Kayak gimana sih ngomongnya ya gitu. Tetapi secara tidak langsung ya ini audiens kita ada di sini gitu. Jadi membiasakan diri untuk talk to kamera. Ini adalah
mata audiens dia di sini. Kemudian ini angle. Jadi bagaimana posisi dari kamera yang kita gunakan. Ini saya belajar dari Mas Uli Herdi, beliau itu di 3 speaker. Ini ada namanya eye level, high level, dan low level. Nah, yang disarankan yang eye level, yang di sini ya, yang ini. Jadi kamera ini kita positioningkan, kita posisinya itu di eye level kita gitu. Bukan yang di low angle. Low angle itu yang di bawah. Mohon maaf, kadang-kadang kalau di rapat tertentu itu mungkin karena tidak paham, itu kamera ada di bawah. Jadi maaf sekali, itu lubang hidungnya itu sampai kelihatan gitu. Itu sampai bulunya ada berapa itu kelihatan gitu. itu nggak sadar, tapi ini karena nggak sadar gitu ya, karena kita nggak tahu gimana sih kalau high level itu yang kameranya tuh ada di terlalu ke atas, kemudian kita duduk. Nah ini kita positioning. Kalau kita mau online daring begitu, kita positioningkan letak kameranya, kita sudah di tengah belum, kanan kiri kita sama atau tidak gitu. Karena ini lebih ke orang lihatnya lebih nyaman. Nah, selanjutnya ini tadi sama ya, eye level yang seperti ini, eye level, dan low level. Nah, atur settingan layar komputer. Gitu. Saya termasuk yang gaptek, jadi saya selalu dibantu oleh teman saya. Kebetulan ini saya di studio, jadi di rumah sakit kami bikin studio, memang karena banyak kegiatan yang ternyata membutuhkan online, dan akhirnya kami membangun 2 ruangan kecil ini kami maksimalkan dengan dilengkapi kamera, dilengkapi mondo layar yang saya saat ini di depan saya ini kamera, dan di belakang kamera ada layar besar yang memang saya untuk presentasi lebih nyaman gitu. Kemudian ada yang penting adalah jaringan internet, karena kami di rumah sakit menggunakan public wifi yang publik itu. Kalau yang di sini di studio mini ini memang kami khususkan. Jadi ini yang dibangun di Mbak Monita juga menggunakan itu ya di sana ya, dibangun di fakultas, dibangun studio-studio kecil yang memang ini mendukung pada saat kita melakukan komunikasi secara online. Nah, kemudian pastikan pencahayaan ruangan yang cukup. Ini saat ini saya menggunakan lighting. Jadi di sebelah kanan saya ini ada lampu ini ya, lampu gini. Jadi memang sengaja saya taruh di sini. Kalau menggunakan lampu ruangan ini nggak cukup, nggak nyaman. Kemudian pastikan tidak ada refleksi di layar ya, ini cukup mengganggu, melelahkan mata, apalagi Bapak dan Ibu nanti harus memimpin diskusi, FGD atau presentasi lebih dari 1 jam gitu. Kan hukumnya 20 detik ya, nanti setelah 20 menit kita mesti melihat ke tempat lain selama 20 detik, jauhnya 6 meter gitu ya, itu dilihat, kemudian lihat kemana. Nah ini agar mata kita juga refresh gitu, merefresh mata gitu ya. Kemudian atur tadi posisi komputer. Nah ini yang saya tunjukkan tadi lighting. Jadi kalau di sebelah kiri ini yang atas ya, yang atas sebelah kiri ini dia tidak pakai lighting sehingga gambarnya burem gitu. Nah nanti gantengnya, cantiknya, senyumnya nggak kelihatan. Jadi kalau di lighting kemudian muncul ini. Nah ada beberapa jenis yang sekarang viral tuh yang kayak gini ya. Nah, saya bukan menunjukkan mbaknya yang kayak Pragawati, enggak, tetapi menunjukkan yang ini. Jadi ada lampu jenis ini bisa dipakai untuk HP. Jadi kalau pakai HP dimasukkan ke situ, jadi nanti menyorot ke wajah kita itu, walaupun kita di tempat gelap begitu, di dalam ruangan itu tetap terlihat jelas gitu. Kemudian 2 point lighting atas dan samping, ini juga yang disarankan Mas Uli Herdi. Ya kalau kita lihat ada lampunya nih di atas, ini nggak mahal kok, ini lampu ini nggak mahal. Kemudian di samping, atau ada yang pakai lampu meja, itu juga bisa. Saya kalau di rumah cuma pakai lampu meja, kemudian 2 lampu yang karena memang anak saya sekolah pakai daring, jadi saya siapkan kayak studio begitu biar nyaman sekolahnya. Baik, nah ini yang ingin saya izin terkait dengan framing, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau saya izin Prof. Laksono, fotonya saya tampilkan ya Prof, sama Mbak Tri. Jadi ini yang kalau di teman-teman di PKMK, di FKUGM, memang sudah men-setting itu. Ini saya nggak tahu apakah ini virtual background atau asli ya ini, asli ada di print gitu ya. Nanti kalau terkait virtual background juga saya tunjukkan. Ini framing. Akan lebih nyaman kalau kemudian kelihatan yang bahu dan tangan. Jadi pada saat kita berkomunikasi ini bergerak begini, nyaman, kita bisa mengoptimalkan begitu gesture kita. Kemudian terkait background. Nah,
di awal-awal kita menyelenggarakan online, ini banyak yang tidak men-setting background gitu ya. Jadi kalau yang di sebelah kanan ini ada ini toilet kamar mandi. Jadi ada yang keluar pakai handuk itu nggak ngerti gitu. Padahal lagi rapat yang serius gitu. Jadi ini nggak sadar. Jadi nanti perlu kita buat. Nah, ini saya ingin tunjukkan kalau pakai virtual background. Bayangkan pada saat rapat kemudian ada horor gini ya. Karena apa? Karena sebagian wajah kita itu tertelan oleh virtual background ini karena pencahayaan dan background yang diambil sama baju yang kita pakai. Nah, ini pengaruh. Kenapa saya pakai background kuning, kemudian saya pakai baju hitam ini karena saya ingin menunjukkan kontras. Beberapa teman akhirnya memainkan dengan pakai green screen ya, yang bisa kemudian dibuat virtual. Kira-kira seperti itu. Jadi pastikan kalau kita online, background kalau menggunakan virtual background itu pastikan wajah kita itu tertelan nggak oleh background kita. Kalau tertelan nanti jadi horor gitu. Kalau saya menyarankan lebih nyaman pakai background asli dibandingkan dengan virtual. Ya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah kita akan diskusi tentang vokal. Bagaimana jenis vokal yang kita miliki, besar, kecil, itu volumenya. Kemudian intonasi itu ya irama nada suara yang kita ciptakan, jadi komunikasi yang kita lakukan. Kemudian tempo, cepat, lambat. Nah ini saya belajar banyak ini terkait tempo, karena saya cenderung ngomongnya itu merepet gitu, ngomongnya itu cepat, tidak ada titik komanya gitu. Dan artikulasi, a, i, u, e, o-nya. Ini kita self assessment sendiri nanti kira-kira dari volume, jeda pada saat kita berbicara, intonasi, artikulasi, tempo, ini mana yang sering menghambat gitu ya? Atau suara kita terlalu kecil, atau suara kita yang cukup besar. Nah, kira-kira seperti itu. Mbak Monita, kalau saya menayangkan video, ini saya ingin share ada voice over gitu, itu bisa nggak ya ini ya kira-kira ya? Kita coba saja dulu. Coba ya. Oke, mantap nih. Sudah tayang belum ya? Sudah, tapi kurang keras. Oh, kurang keras. Ya. Oke. Oke, Mbak. Oh, ini udah 100. Saya share dari sini ya. Oke, nanti sepertinya saya share terakhir aja ya, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ya. Baik. Nah, kalau tadi yang vokal tadi ada voice over namanya Bimo Kusuma dan Putri Saud. Kalau waktu itu cukup terkenal karena mengolah suaranya sedemikian empuk gitu ya. Dan itu memang bisa dipelajari. Nah, selanjutnya adalah verbal. Kalau tadi visual sudah, vokal sudah. Nah, sekarang verbal. Bagaimana kita mampu membuat materi yang berbobot menyentuh pikiran. Jadi biasanya kalau materi yang kita sampaikan itu ya dirasakan sehari-hari, kemudian mampu dipahami yang tadi, yang satu dalam satu aura yang sama, dalam satu frekuensi yang sama, maka itu lebih mudah untuk orang lain kemudian tergerak gitu, mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian seteknis apapun materi yang kita sampaikan, mohon untuk menambahkan value di situ sehingga orang merasa materinya itu berharga, gue banget nih, kayaknya saya pengen banget ini dengerin gitu. Jadi bagaimana memasukkan materi itu menjadi satu hal penting bagi audiens yang mendengarkan kita. Kemudian ikatan ini ketika materi berharga tentunya sama, kalau orang bahagia itu biasanya menyerap sesuatu, mengingat sesuatu menjadi lebih mudah. Oke, a good value ini tentunya adalah presentasi yang men-share new data begitu. Kemudian mengubah sesuatu yang kita tahu, dan yang terakhir an extraordinary presentation change what we believe. Jadi kadang-kadang kita percaya tentang sesuatu atau kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu dengan presentasi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya satu lagi materi yang terakhir, lanjut kita Mbak Monita. Ya, dipersilahkan atau
Kalau capek kita jeda dulu, kita bisa buka sesi diskusi di tengah-tengah. Silakan. Iya. Sekarang bagi Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara ini dari awal, tadi sangat menarik sekali ya materi-materi yang disampaikan. Nah, itu jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau ingin mengemukakan pendapatnya, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya ataupun mengetikkannya di dalam room chat. Ya, Mbak Nenggi, di sini kan saya belum ada yang bertanya. Kalau saya yang bertanya boleh? Boleh. Kalau saya bisa jawab ya. Oke. Ini kan tadi dari sesi 1 dan sesi 2 itu kan kita lebih diajarkan bagaimana caranya untuk menjalin komunikasi dengan tatap muka, ya kan? Nah, kalau misalkan kendalanya nanti ketika kita dalam melakukan pendampingan ini kan kita ada 120 kabupaten kota dan itu tidak semua wilayahnya memiliki sinyal yang bagus. Nah, bagaimana kita bisa menimbulkan kepercayaan dalam menjalin komunikasi dengan pihak Dinkes Kabupaten Kota tanpa melalui satu tatap muka, tetapi kita tetap menggunakan Zoom gitu. Oke, baik. Zoom kan sebenarnya, makasih Mbak Monita pertanyaannya, keren. Ini tantangan memang ya, tantangan bagi kita bersama. Terutama saya biasanya lebih senang ngajar di kelas itu interaktif gitu, jadi bisa heboh gitu ya. Tetapi kalau yang dengan daring ini saya ngomongnya sama-sama kamera ini. Gitu. Ya, jadi tantangan bagi kita semua untuk kemudian bagaimana kita memindahkan dari tatap muka yang langsung bertemu ke dalam daring. Nah, sebenarnya memang prinsipnya sama. Kalau di dalam teknik komunikasi itu sama prinsipnya. Yang kita ajak bicara ya audiens yang ada di depan kita. Tetapi belum pernah ketemu nih, gimana caranya? Gimana dia bisa percaya? Makanya tadi, bagaimana salah satu teknik yang kita gunakan yaitu memperkenalkan diri tadi, presenting yourself dengan yang teknik bergelup tadi ya. Jadi bagaimana bragging dan monolog yang kita lakukan. Ini dengan memperkenalkan kelebihan kita bisa bisa jadi membangun trust, membangun kepercayaan kalau orang tahu nih figur yang mau bicara ini siapa sih gitu, orang mana sih, ngerti apa dia, mungkin kalau Prof udah ngerti gitu, nggak usah pakai memperkenalkan diri udah langsung ngerti gitu. Tetapi kalau yang teman-teman yang masih muda yang kayak Bu Juanita ini kan masih imut-imut ya Bu ya, yang Mbak Rini tadi yang di Makassar juga masih imut-imut, kalau Bu Trini juga semua udah ngerti nih, Ibu ini beliau adalah ahli ini udah ngerti, tetapi bagi yang kita yang muda ini tantangan tersendiri, gitu Mbak. Jadi prinsipnya adalah kita sama sebenarnya antara tatap muka dengan daring. Oke. Ini juga sekarang ada pertanyaan Mbak Nenggi, ini dari Ayu Khairatul Umaroh dari UI. Iya. Ya. Ini Mbak Ayu ini bertanya, bagaimana kiatnya untuk perkenalan diri yang tetap rendah hati? Kok tadi Mbaknya sudah mencoba ya ketika tadi sesi yang kelompok kecil itu sepertinya merasa perkenalannya biasa saja. Mungkin kurang berkesan atau bagaimana? Oke. Boleh dibuka nggak Mbak Ayu nih videonya dan suaranya? Mbak Ayu, dipersilahkan untuk boleh. Oke, ayo. Terima kasih Mbak Ayu untuk tadi ya, bagaimana memperkenalkan diri dengan rendah hati gitu. Tadi gimana pengalaman pada saat di break room? Kebetulan kelompok se-break room itu sekelas. Oh, sendiri, jadi nggak kenalan, jadi, udah ngerti lo nggak usah kenalin diri, gue udah nggak ngerti. Gitu ya. Ibaratnya luar dalamnya sudah paham, jadi biasa aja ya. Oh ini panitia kayaknya salah nge-break room ini tadi ya. Baik, mau kenalan di sini di kelas besar ini nggak? Mau? Silakan. Waduh. Apa yang perlu kami tahu dari Mbak Ayu? Koreksi ya Bu Nenggi ya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Nenggi. Perkenalkan, saya Ayu Khairatul Umaroh, bisa dipanggil dengan Ayu. Sekarang saya sedang belajar di Pascasarjana FKM UI dengan konsentrasi pendidikan, kesehatan, dan ilmu perilaku. Dan saya sedang menggeluti konsentrasi ilmu terkait kesehatan reproduksi remaja serta kesehatan anak. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Ayu. Iya, biasa aja ternyata ya. Iya, makanya bingung kan bisa begitu gimana. Anda ingin dikenal sebagai ahli apa Mbak Ayu? Anda ingin dikenal orang itu, audiens yang nanti bertemu, ya kan? Itu kan harus meyakinkan mereka. Nah, Anda ingin dikenal sebagai figur yang kayak apa Mbak Ayu? Figur yang gimana ya, Bu? Yang gimana? Figur yang maksudnya ramah atau terkait konsentrasi keilmuannya ya, Bu? Iya, terserah Mbak Ayu pengen dikenal nanti seperti apa? Orang lain tuh mengenal Mbak Ayu seperti apa? Kalau saya lebih inginnya orang lain mengenal saya itu saya enak diajak komunikasi. Jadi misalkan kan nanti bergaulnya dengan bapak ibu yang ada di kabupaten atau kota. Nah, apabila mereka itu punya masalah dan lain sebagainya itu nggak sungkan gitu ngechat saya dan kapan saja bisa gitu. Jadi saya lebih ingin friendly lah sama mereka gitu. Baik, jadi mungkin perkenalannya mulai dari situ. Bapak dan Ibu, nama saya Ayu Khairul Tul, panggilan saya dari Ayu. Nah, saya saat ini sedang menggeluti bidang saya di kesehatan reproduksi, dan saya akan berusaha untuk nanti membantu Bapak Ibu dan saya akan menyampaikan data. Begitu, jadi langsung di awal tuh langsung menjelaskan posisi Mbak Ayu, nggak usah saat ini saya sedang kuliah. Ya, kadang-kadang dosen saya itu agak gimana, jadi saya kuliahnya nggak usah kuliah gitu ya. Oke, jadi tadi poin pentingnya Mbak Ayu kan ingin dikenal sebagai orang yang ramah. Kalau lihat dari profil saat ini sekilas, ini kayaknya nggak ada apa-apa itu pun udah tersenyum gitu ya, kayaknya ya. Jadi kayaknya kalau orang Jawa bilang itu sumeh gitu. Iya. Sumeh itu senyum gitu. Kalau nggak ada apa-apa senyum sendiri juga nggak kayaknya ya. Serem kalau itu, Bu. Oke, baik. Jadi itu tadi poinnya adalah orang yang ramah, siap membantu, kemudian keahlian yang dimiliki sehingga orang percaya kalau dia punya masalah itu menyampaikan sewaktu-waktu ke Mbak Ayu. Hatur nuwun, terima kasih share-nya. Silakan Mbak. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Semangat ya. Silakan Mbak Monita. Iya, ini belum ada pertanyaan lagi, tetapi Siap. yang tadi saya tangkap. Boleh saya bertanya? Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya, dipersilahkan Ibu. Ya. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya Trini, mungkin yang lain belum kenal. Bu. Kita kan akan kerjasama dengan beberapa kabupaten ya, Mbak. Nah, kita kan yang punya itu hanya nomor kontak HP. Jadi sebaiknya langsung ditelepon atau pakai WA dulu, Mbak. Karena kadang-kadang ada beberapa orang kalau ditelepon nggak kenal kan nggak mau ngangkat gitu. Jadi bagaimana itu sebaiknya? Terima kasih. Sama-sama Ibu, sehat selalu ya Bu Trini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau di komunikasi interpersonal itu kan ada namanya onion theory ya. Onion theory itu kalau Bapak Ibu mungkin kalau lihat bawang bombay ini kalau kita belah gitu. Nah, kita belah itu dia akan berlapis-lapis. Untuk mencapai lapisan yang paling dalam maka kita harus melalui lapisan yang paling luar gitu. Sehingga kalau kita hanya mungkin ya Putri ini tadi kita baru punya nomor handphonenya, memang sebaiknya dikontak dulu secara offline. Jadi di WA memperkenalkan diri, kita ini siapa, mau ngapain, kemudian mohon waktu melalui akan saya telepon atau langsung melakukan perjanjian. Tapi sebaiknya memang ada kontak sebelumnya begitu. Demikian Bu Trini, jadi lebih in touch gitu ya. Jadi kenal dulu, baru kemudian oh ya nanti kalau sudah di WA, oh namanya Ibu ini, beliau akan melakukan apa sehingga ngerti, nggak bingung, yang ditelepon itu nggak bingung. Jadi telepon sudah persiapan, mau ditelepon tentang apa, begitu. Terima kasih. Ya. Bagaimana Bu Trini? Sudah, Apakah... terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu. Yang lain juga bingung begitu, ini gimana ya, nanti saya telepon dia angkat gitu kan nggak kenal gitu. Nggak kenal. Tapi menurut siapa ya, saya nggak tahu pokoknya. Jadi orang-orang yang dari kabupaten itu sudah dihubungi. Jadi mereka pastinya tahu kalau misalnya, oh saya tim dari UI misalnya akan melakukan pendampingan. Nah, mungkin mereka sudah tahu, tapi orangnya siapa itu mungkin yang belum tahu barangkali ya. Iya, betul.
Ini mungkin menyela sedikit ya Mbak Nenggi ya, saya jelaskan sedikit. Soalnya gini, minggu depan itu rencananya kami memang akan mengadakan pertemuan antara Kepala Dinas Kesehatan dan stafnya, juga mempertemukan dengan mitra universitasnya. Nah, nanti di situ kami akan memperkenalkannya orang per orang, karena yang pertemuan mungkin 2 minggu yang lalu, atau setiap kali pertemuan, kami hanya menyampaikan seperti Jakarta Utara nanti akan didampingi pihak UI, tetapi kami belum memperkenalkan siapa yang bertanggung jawab orangnya yang nanti akan memegang untuk wilayah Jakarta Utara. Jadi nanti minggu depan kami perkenalkan Bu Trini. Oke, terima kasih. Iya, jangan khawatir Ibu, nanti ada moderatornya ini. Siap. Kalau ada yang lain silakan Bapak dan Ibu. Ya, silahkan bagi Bapak dan Ibu. Mohon izin Mbak Monita, saya iya, bertanya. Ibu Nikmal. Oke. Dari Jember. Oke. Oh iya Bu Nikmal. Terima kasih, salam kenal Bu Nenggi. Salam Bu Nikmal. Gimana Senang Jember? sekali. Alhamdulillah. Apa merah, apa kuning ini Bu? Pelangi Bu. Saya senang sekali ya dapat kesempatan untuk belajar dengan Bu Nenggi. Saya sampai turut tersenyum, bahagia pokoknya hari ini. Alhamdulillah. Nah, saya bertanya materi yang agak awal tadi ya, terkait dengan mirroring dan matching gitu ya. Ya. Saya dulu sempat mendapat materi ini tapi sudah agak lama ketika belajar tentang konseling. Nah, waktu itu yang tersampaikan untuk mirroring dan matching itu kan antara konselor dan konseli itu diharapkan setara. Yang sebagian besar konseli itu merasa agak lebih rendah atau konselor merasa lebih tinggi daripada konseli, sehingga konselor perlu menyetarakan begitu. Nah, namun dalam situasi yang kami hadapi nanti, kita akan berkomunikasi dengan kepala dinas atau stafnya penanggung jawab program. Nah, sangat mungkin ya perasaan saya terutama itu justru malah merasa lebih rendah dibanding yang saya hadapi. Nah, ini proses mirroringnya nanti tekniknya gimana, Bu? Matur suwun. Iya, terima kasih Bu Nikmal. Ini ilmunya pakai ilmu lobby dan negosiasi berarti ya. Ini the lack of power gitu. Jadi kalau kita di lobby negosiasi, terutama di negosiasi kan ada tip ya, time, information, and power gitu. Kalau di awal kita sudah merasa power kita, saya itu jauh banget, beliau kan pimpinan, beliau kan yang berkuasa. Nah itu nanti akan ada barrier Bu, akan ada sesuatu yang menghalang. Nah, bagaimana kita teknik matching and mirroringnya? Maka kita perlu tahu, kita perlu mengenal. Intinya kan tadi, bagaimana menumbuhkan hubungan. Kita berkomunikasi dengan orang yang kita ajak bicara. Kalau teman-teman yang melakukan lobby negosiasi biasa dikepoin, gitu. Kepo. Nah, mungkin kalau ada yang ini nggak ada yang dari rumah sakit ya. Kalau dari rumah sakit itu Bu, itu atau perguruan tinggi negeri misalnya perguruan tinggi yang mau diakreditasi, wah ini yang surveyornya itu siapa? Itu dikepoin gitu kan? Gitu. Nah, itu kita kepoin. Oh iya dia hobinya ini. Oh ini nanti jadi seperti itu. Semakin detail kita mengenal seseorang, semakin detail kita mengenal orang yang mitra bicara kita, nanti akan mudah untuk matching and mirroringnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu ini punya konten tertentu yang tujuannya sangat mulia, sangat baik, membantu daerah untuk mengoptimalkan pelayanannya. Jadi ada goal yang akan dicapai. Nah, ini maka kalau tadi visual, ini verbalnya. Bagaimana kita memasukkan verbal, memasukkan pesan-pesan yang tadi punya value tertentu, ini juga bisa digunakan untuk matching and mirroring. Begitu, Bu Nikmal. Oke, matur nuwun Bu Nenggi. Sami-sami. Semoga kami bisa. Amin, pasti bisa. Ya, siap. Ya, silakan Mbak Monita. Ini sepertinya kita bisa lanjut langsung ke sesi berikutnya. Sesi ketiga, yaitu etiket komunikasi online. Siap, terima kasih Mbak Monita. Ini sedikit menambahkan, kalau tadi sudah kita belajar
bagaimana melakukan daring ini sama, tapi ini lebih luas. Jadi etika komunikasi, saya ingin menggarisbawahi bahwa etika komunikasi ini merupakan syarat dari komunikasi efektif. Berbicara dengan jelas, dapat didengarkan, mengelola hubungan, ini dari berbagai macam literasi ya, sama. Teamwork, kolaborasi, sehingga menumbuhkan komunikasi. Kemudian tadi kalau Hopgood ya lebih ke interaksi, active listening, body language, dan sebagainya. Jadi tidak hanya dalam bentuk komunikasi efektif, namun memperhatikan etika. Oke. Nah, beberapa hal yang terkait dengan new media yang saat ini sedang kita mengalami ya. New media ini sebenarnya sudah cukup lama, tahun 2000. Buku McQuail, beberapa buku itu sudah dikeluarkan oleh teman-teman di di komunikasi itu cukup lama ya. Jadi terkait new media ada 4 kategori di sini. Jadi pertama adalah interpersonal communication media, yang ini memaksa kita kalau selama ini kita interpersonal communication secara langsung, ini menggunakan media. Kemudian interactive play media, information search media, dan collective participatory media. Nah, ini hal-hal yang kemudian membawa kita ke dunia revolusi 4.0 saat ini. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu di sini chat untuk etiket dari chat. Wah, ini ada artis, ini kayaknya artis Mbak Monita tahu ini siapa? Saya nggak kenal. Tadi saya asal nyuplik aja saya masukkan ke sini. Jadi ini artis Korea Mbak Nenggi. Sejongki. Nah, itu saya belum kenalan. Oke, jadi yang pertama, kalau kita mungkin WA ya, salah satu chatnya menggunakan WA, itu pertama foto profil yang pantas, nama yang jelas. Ada beberapa rekan, kalau itu digunakan, di sini, kalau beberapa rekan yang sempat kami ajak diskusi itu, kalau itu digunakan sebagai nomor yang formal, artinya memang nomor yang untuk organisasi begitu, maka kami mohon untuk tidak menggunakan foto profil yang berbau sara atau yang berbau pornografi dan sebagainya. Jadi memang harus profil yang pantas. Kemudian mulai dengan salam dan sapaan sopan. Nanti kalau belum kenal ya, jadi ya walaupun saya yakin Bapak dan Ibu ini konsultan sudah istilahnya sudah advance begitu, tetapi nanti dengan siapapun kalau ini bisa dengan salam. Kemudian perkenalkan diri terlebih dahulu dan tidak membuat obrolan dengan satu huruf saja. Jadi biasanya cuma ngirim ini maksudnya tersenyum gitu ya, tetapi orang tidak paham. Kemudian tahu dengan siapa berkomunikasi dan tahu kapan berhenti. Kemudian tanda baca dan tata bahasa yang benar. Beberapa yang tidak sengaja menggunakan caps lock, jadi hurufnya besar semua gitu. Itu kalau sekarang sudah ada fasilitas delete pun juga tidak asal ngirim terus delete gitu juga enggak. Tetapi mohon maaf tadi saya salah. Nah itu baru kemudian pada saat mendelete sesuatu itu ada informasi yang disampaikan. Kemudian pamit bila ingin mengakhiri sebuah komunikasi. Nah ini yang sarannya tidak mengirimkan pesan saat meeting, apalagi mengemudi ya. Jadi saking konsultan ini Bapak Ibu ini sangat sibuk sehingga sampai mengemudi aja harus pegang HP, ini sebaiknya tidak dilakukan. Dan juga pada saat meeting online seperti ini biasanya handphone kita agak singkirkan gitu ya. Nanti kalau di break atau di saat tertentu bisa kita buka, baru kita kemudian buka. Terlalu banyak mengirimkan lampiran. Kalau nanti kemudian harus mengirimkan file, sebaiknya memang dikirimkan via email. Jadi tidak menggunakan chat di WA gitu. Ada 10 lampiran. Jadi Bu, ini orang bingung gitu ya. Kalau sudah 2 lampiran, 3 lampiran aja udah yang ini tadi isinya apa, yang ini belum sempat dibuka udah ada lampiran baru. Nah ini mohon juga diperhatikan. Kemudian menulis pesan saat sedang marah atau kesal. Saya kalau diskusi dengan teman-teman di pertemuan ini di pelatihan, saya menyarankan kalau sedang marah, sedang kesal, handphonenya dibuang aja ke tempat sampah gitu. Loh kok dibuang Mbak? Iya, nanti kalau udah nggak kesal diambil lagi gitu. Dibuka ya tempat sampahnya ya di situ itu untuk naruh handphone kalau lagi marah gitu. Jadi ngomong ke orang, oh saya kalau lagi kesal handphone tak buang kok gitu. Ya dibuang ke tempat sampah yang memang khusus untuk buang handphone kalau lagi kesal. Kemudian tidak tahu waktu. Nah ini beberapa kebudayaan, beberapa fenomena yang ada. Ini kalau orang mengirimkan pesan itu misalnya tidak bisa tidur ya jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam nggak bisa tidur kirim pesan. Keblas ke banyak orang, ding 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 gitu. Nah ini juga cukup
tidak tahu waktu ini. Jadi nanti mohon juga diperhatikan. Kemudian tidak membalas pesan yang sudah masuk dan sudah dibaca. Ini etikatnya. Kalau kita sudah membaca pesan yang masuk, maka itu berarti kita sudah membuka komunikasi dengan orang tersebut. Maka sebaiknya memang ini dibalas. Walaupun cuman oke, terima kasih, baik dan sebagainya. Kemudian ini juga sering saya dapati mempublish atau mengunggah screenshot private message. Jadi di status lagi ya, di status WA lagi. Selain di status WA juga dikirimkan di blast ke teman-temannya. Wah, ini di screenshot, ini pesan dari siapa misalnya. Lagi ngobrolin apa, sebel nih. Nah, di screenshot, kirim. Nah, ini satu etika yang kalau bisa sangat dihindari. Selanjutnya kalau di grup. Kalau grup itu apa yang dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah share yang berkaitan dengan berkaitan dan pikirkan apakah konten bermakna bagi grup tersebut atau enggak. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini punya grup lebih dari 10 ya. Mungkin grup TK, TK ada nggak ya? Ada ya. Mbak Munita ada nggak grup WA TK? Kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, grup main tenis, main sepak bola, main apa macam-macam. Mungkin lebih dari 10. Nah, sehingga menurut Mas Agung Laksono, beliau Perhumas, itu hampir sehari itu kita tuh nerima iklan itu lebih dari 3.000 tuh yang dikirimkan. Wah, gitu. Saking apa? Cuman baca judulnya aja langsung share gitu, tanpa kita melihat ini itu bermakna nggak sih bagi grup kita. Gitu. Kemudian tadi batasi jumlah posting, kirim pesan di waktu yang wajar, tidak perlu mempertanyakan yang live gitu ya. Jadi misalnya ada yang live, ini kalau mau tanya ya japri ke adminnya, jangan ini kenapa kok live pakai huruf gede-gede? Apakah kata-kata saya tersinggung, membuat tersinggung gitu? Nah, mempertanyakan di grup ini juga sebaiknya tidak dilakukan. Kalau memang ingin keluar, pamit dari grup, mohon maaf karena grup saya sudah penuh, saya izin untuk misalnya ini handphone saya hang dan sebagainya lah ya, alasan-alasan yang sangat normatif. Kemudian cek sebelum mengirim pesan, meminimalkan konflik dan tunjukkan rasa hormat, kasih sayang dan kebaikan. Karena adanya media ini membantu kita untuk terhubung dengan banyak orang. Yang tidak dilakukan, tidak melakukan percakapan pribadi, tidak membuat orang lain terbangun di malam hari, big no for hoax message, dan big no untuk pesan yang sara. Nah, tidak meneruskan pesan orang lain tanpa seizinnya, yang tadi apalagi di screenshot, karena memang ini tidak disarankan. Kemudian tidak menggunakan bahasa atau tanda baca yang menimbulkan salah arti, gitu ya, jadi ambigu. Kemudian membicarakan salah satu anggota di dalam grup chat, kecuali kalau bercanda ini saya sering gitu, ngerasani gitu ya, ngomongin siapa gitu di dalam grup tersebut. Kemudian tidak membalas pesan pribadi, malah asik ngobrol di grup, tidak ngebom dengan konten jualan gitu. Izin ya, aku jualan gitu. Hari ini jualan masker, besok jualan kerupuk, besoknya lagi jualan apa. Wow, ini pedagang kok ikut di grup ini ngomongnya konsultan gitu ya. Kemudian jangan baperan. Nah, kalau di grup baperan yang terjadi, ada orang komen apa langsung di chat, komen apa di chat gitu. Biasanya seperti itu. Nah, baik. Nah, media sosial etiket ini pertimbangkan banyak hal sebelum mengupload caption, gambar atau memberi komentar. Kemudian cross check kebenaran berita tadi ya, anti hoax gitu ya. Kalau kita mendapatkan informasi, cek dulu sumbernya dari mana. Ini benar nggak sih? Ada obat apa tuh yang waktu itu ya, obat COVID ternyata ada di sekitar kita, terus disebarkan. Oh, ternyata obat COVID itu cuma jahe, serai, sama jeruk gitu. Tapi kebenarannya belum terbukti. Nah, ini kita ikut menyebarkan hoax kalau seperti itu. Jangan reaktif, bersikap otentik dan tulus, gunakan tata bahasa, tanda baca, dan emot icon yang baik. Sekarang banyak sekali stiker-stiker dan mungkin nanti penggunaannya yang lebih lebih wise gitu ya. Baik, nah Bapak dan Ibu, kegunaan sosial media sendiri, ini yang sejak tahun 2000 tadi ada social network, discuss, share, dan publish. Mana yang sering kita gunakan? Here we are. Kita saat ini ada di sini. Zoom, Google Meet, YouTube, Webex. Kalau dulu mungkin Skype ya. Sekarang yang cukup populer Google Meet karena lebih mudah, Zoom karena lebih mudah. Gitu. Nah, sehingga perlu saya tekankan bahwa tadi kalau melihat dari cara berkomunikasi menggunakan daring, your body language and tone of voice can also play a part in the answer you get when you ask question. Jadi kalau kita bertanya ke audiens kita dengan
body language kita itu sudah cukup baik, mendukung, maka kita akan mendapatkan jawaban yang sesuai yang kita inginkan. Tetapi kalau kita seolah-olah meremehkan atau ya sekedar tanya, itu orang tahu, ini mah hanya sekedar tanya doang, cuma nguji doang gitu. Jadi seperti itu. Baik, nah kita lihat kembali ke online meeting etiquette. Di setiap pertemuan sama halnya running the meeting yang tatap muka ya. Jadi memimpin pertemuan yang tatap muka. Pasti ada tata tertibnya dari panitia. Kami pernah mengikuti rapat dengan DPR, di situ dikirimkan 45 menit sebelumnya harus sudah standby, kemudian baju yang digunakan, kemudian tidak boleh apa, seperti itu. Nah ini kita create. Kira-kira kebutuhan dari meeting kita seperti apa, nanti kita membuat tata tertib yang mampu laksana tentunya ya. Kemudian perangkat seperti suara, gambar, kuota. Kalau suara saya biasanya memang menggunakan mic kalau yang daring seperti ini. Kemudian gambar ini saya menggunakan kamera. Kemudian kuota. Nah, ini yang penting karena kita online menggunakan kuota ya. Jadi apakah kuota kita itu cukup gitu. Pilih lokasi yang tepat kalau perlu disetting tadi Bapak Ibu. Kemudian hadir tepat waktu, penampilan yang tepat, hindari multitasking. Nanti ada kaitannya juga dengan kendala-kendala yang kita hadapi kalau kita multitasking. Bersikap ramah, pengendalian emosi sama sebenarnya kalau kita sedang rapat di tatap muka. Nah, ini lokasi tadi saya sampaikan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan. Ini yang saya setting di sini di rumah sakit karena memang Bapak Ibu pimpinan, teman-teman dokter juga untuk mengajar ya, kebutuhan mengajar biasanya memang membutuhkan ini. Nah, ini teman saya Pak Anjari dan beliau di Kemenkes ya. Ini sadari semua akan terekam gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak sengaja nih, ternyata kok ada yang memfoto kita ini seperti ini. Jadi perlu kita lihat bahwa di sekitar kita, di belakang kita, di area yang kita gunakan untuk kita online seperti ini terekam oleh media. Dan ini beberapa kendala yang sering terjadi yang kita alami, misalnya video tidak terlihat, layarnya tampak hanya hitam, suara tidak terdengar sama sekali meski volume sudah dimaksimalkan. Nah ini periksa koneksi, kemudian tutup aplikasi. Biasanya makanya suka bilang, aku ketendang gitu, aku keluar masuk ini mungkin karena koneksi. Kemudian suara terputus-putus, ini juga kemungkinan koneksi. Suara terdengar pelan, kurang jelas, ini juga bisa dimaksimalkan dengan menggunakan headset. Tadi beberapa Bu Nikmal juga sudah menggunakan headset ya, mungkin lebih nyaman dengan headset. Kemudian ini kalau tadi kenapa kok tidak multitasking? Ini karena terutama WA Webs ini ya, ini cukup menyedot sisa memori internal di laptop kita, juga kadang-kadang cukup mengganggu, tiba-tiba hang gitu, tiba-tiba mati gitu. Apalagi kita lagi presentasi penting nih. Nah ini sebaiknya yang file-file yang lain, koneksi yang lain itu di-off-kan. Nah sekali lagi Bapak Ibu, unsur eksternal pada saat kita berkomunikasi adalah penampilan suara, bahasa tubuh, dan bagaimana tadi kita kemampuan untuk mendengarkan. Ini barangkali yang bisa saya share interpersonal communication kita, bagaimana kita membuat first impression dari kesan pertama gitu ya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu. Nah, ini penting, ada body language juga nanti kita lihat Arabians tadi yang 3V. Kemudian bagaimana kita membuat orang lain nyaman gitu ya. Itu dengan cara melibatkan mereka. Kemudian active listening dan empathic listening, bagian dari active listening. Oke, jadikan komunikasi yang efektif menjadi sebuah kebiasaan. Kalau memang, saya susah banget ya Mbak senyum, nah ini ada alatnya. Ini alatnya cukup mudah dari karet, jadi tinggal dipakai selama 15 menit, ini terapi gitu ya. Tetapi kalau susah Mbak, nggak ada, ya udah pakai, pakai sumpit kali ya, sumpitnya digigit gitu selama 15 menit, maka otot-otot di pinggir bibir kita ini akan kemudian melemas gitu. Jadi enak kita senyumnya nggak usah pakai mikir gitu, langsung gitu 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mendengarkan bagaimana kita itu mendengarkan membentuk hubungan satu sama lain. Saya Nenggi, terima kasih banyak Mbak Monita, saya kembalikan. Iya. Terima kasih Mbak Nenggi atas pemaparan materinya. Sekarang bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapat, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya ataupun mengetikkannya di dalam room chat. Di sini sepertinya belum ada yang bertanya, tapi saya ingin menanyakan pendapat
dari Pak Abdul Wahab. Ini dari UGM. Saya ingin tanya bagaimana pendapatnya setelah mengikuti pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal siang ini. Selamat siang, Pak Wahab. Baik, selamat siang Mbak Monita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tadi terkesima Mbak Nenggih ya. Jadi terkesima. Pripun Pak, sehat Bapak? Alhamdulillah ya. Sangat menarik dan menjadi apa ya namanya? Ya kadang-kadang kita kalau melakukan komunikasi tanpa didasari oleh ilmu ya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau sudah ada ilmunya kita bisa memperbaiki ya saya kira. Ya terutama yang senyum itu kadang-kadang kita susah sekali senyum. Kemudian nanti kalau di dalam praktek implementasinya nanti mungkin kita akan mengalami kendala kayak menghadapi ada kepala dinas atau mitra kita yang memiliki pengalaman merasa lebih tahu ya tentang bagaimana menyusun satu kebijakan. Nah ini kadang-kadang kemudian bagaimana caranya kita untuk supaya mereka itu tidak merasa meliding ya, sehingga kita nanti bisa masuk dengan enak itu bagaimana itu. Itu saja saya kira dari saya. Terima kasih Mbak Monita. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Wahab. Bagaimana nih Mbak Nenggi? Kira-kira jawabannya nih. Karena kan ya tidak bisa kita mungkiri ya. Mereka yang mungkin mereka merasa kami yang memiliki data, kami yang tahu kondisi di lapangan. Jadi menghindari nanti pertikaian atau ada crash di depan gitu. Bagaimana Mbak Nenggi catatannya? Terima kasih Mbak Monita. Terima kasih Pak Abi. Jadi memang kalau kita menyampaikan sesuatu kepada yang tadi powernya lebih powerful, ada lack of power di situ, maka biasanya kita udah ragu-ragu dulu nih. Nah, sebenarnya kalau kita nanti pertemuan kemudian ada moderator, ini bisa membantu Pak. Tetapi kalau tadi yang ditanyakan kalau dalam satu pertemuan kan ya? Iya. Nah, kalau dalam satu pertemuan ini fungsinya kayak Mbak Monita nih, ada moderatornya. Jadi ada timeline yang harus kita ikuti dengan tepat, karena kalau daring kan sangat berbeda dengan yang offline. Kalau offline itu bisa molor-molor gitu, datangnya jam berapa, mulainya jam berapa, selesainya jam berapa gitu. Kalau dengan daring ini memang salah satu kelebihannya kita bisa on time. Nah, dari situ mungkin di-declare di awal. Bapak dan Ibu, pertemuan kita akan selama 60 menit, 10 menit pertama tentang apa, kedua tentang apa, ketiga tentang apa. Jadi ada kesepakatan sebenarnya seperti itu. Dan tentunya karena beliau yang ingin menyampaikan sesuatu itu punya power di situ, sebaiknya memang diberikan waktu di awal, begitu Mbak. Ya, terima kasih Mbak Nenggi atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin tanya pendapat dari Bu Ratna dari Universitas Airlangga. Selamat siang Bu Ratna. Bu Ratna, ya. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Ratna. Ya. Ya, jadi gimana Bu? Kesan-kesannya tadi setelah mengikuti pelatihan pengembangan komunikasi interpersonal ini, karena ini nanti akan sangat berguna, harapan kami nanti akan sangat berguna ketika Bapak dan Ibu ini melakukan pendampingan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, gimana nih Bu Ratna? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama kali saya sampaikan terima kasih ya Bu Nenggih ya. Jadi ini terus terang saya pribadi menjadi lebih perhatian pada hal-hal detail gitu ya. Selama ini kalau saya memandu diskusi atau apa begitu, yang penting substansi saya jalan begitu. Tapi untuk hal-hal detail yang lainnya, fitur-fitur yang ternyata itu penting, itu belum terlalu menjadi perhatian. Ya. Jadi kalau bagi saya sendiri dengan mengikuti materi ini,
memberikan pembelajaran bahwa agar komunikasi kita itu bisa berjalan dengan baik, ya, kita jangan cuma fokus pada konten saja, jangan cuma fokus pada substansi, karena ada banyak hal lain di luar itu yang nanti akan turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi kita. Nah, ini yang saya dapatkan pada kesempatan pelatihan pada sore hari ini di sini, sehingga mungkin ke depan tentunya kita akan bisa mempersiapkan proses komunikasi ini dengan menjadi lebih baik lagi begitu. Jadi istilahnya itu tidak menganggap bahwa semua orang itu bisa menerima dengan apa keinginan kita gitu ya. Kadang-kadang orang juga memperhatikan masalah estetika, orang juga memperhatikan masalah indah apa tidak untuk dilihat. Nah, ini juga penting gitu. Nah, mungkin ini yang akan menjadi perhatian kami supaya nanti pada proses pendampingan itu bisa menjadi lebih baik, kedua belah pihak bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Mungkin itu pun, terima kasih sekali ilmunya. Jadi hal-hal simpel tapi kalau tidak diingatkan kita lupa begitu. Dan ini penting sekali. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Ratna. Sukses, sehat selalu. Surabaya gimana sekarang? Ya, silakan Mbak Monita. Iya. Masih ada atau dicukupkan? Saya mau bicara dikit Mbak Mita. Oh iya, Prof. Asrul. Dipersilahkan Prof. Asrul. Baik, Bu Nenggi ya. Jadi yang pengalaman kita kadang-kadang dengan teman-teman dari dinas kabupaten kota dengan segala macam kesibukannya itu, ini yang memang perlu kita pengalaman saya tahun yang lalu mendampingi kabupaten saya di salah satu, itu saya minta bertemu dengan Pak Bupati untuk menjelaskan persoalan stunting di wilayahnya yang mesti kita kerjakan. Pak Bupati bersemangat, ya kan jamu saya makan siang, maka saya makan snack pagi. Saya sudah datang pagi-pagi sebelum subuh udah berangkat dari kota saya, jaraknya sekitar 130 kilo ke sana. Ya, supaya kita bisa minum pagi sama Bupati. Sampai di sana saya disambut oleh Kepala Bidang Sosial Budaya di Bapeda yang akan mengantarkan saya. Ternyata datang telepon Bupati ternyata harus ke lapangan karena ada sesuatu yang dilihat di kecamatan A. Oleh karena itu mungkin kita makan siang saja. Oke, maka kita dengan Bapeda dulu yang membicarakan program kita ini. Setelah makan siang, datang pula telepon lagi kata Bapak harus pula ke Padang. Padang itu tempat saya 130 pula dia. Jadi katanya selesaikan sajalah dengan Kasubdin, ya kan? Dengan bukan ketua Peda tidak ketemu lagi. Jadi persoalan kita adalah atensi ini yang menjadi dari teman-teman. Kita menganggap ini problem, ya. Tetapi beliau akhirnya kita bertemu aja dengan kasih aja, ya. Nah, di sana tentu perlu perasaan ditekan aja ke bawah. Sudahlah kita 132 km dari subuh. Sebelum subuh ini, sebelum sudah berangkat, sholat subuh aja di jalan supaya kita pastikan nanti sampai di tempatnya jam 8. Nah, ini sekali, 2 kali, 3 kali pengalaman bertahun-tahun kita bekerja di lapangan ini yang tekanan yang harus kita Nah, dari sisi komunikasi apa yang harus kita siapkan ini? Karena memang bisa saja terjadi oleh karena kondisinya. Ya, bisa saja terjadi itu, ya. Sehingga akhirnya menjadi persoalan seperti itu. Bisa saja oleh karena atensi tadi, ya. Tapi itu yang menjadi atensi. Kalau memang yang kita damping nanti mendapati atensi untuk persoalan yang sama, jadi kita kan dalam komunikasi akan menjadi one way communication. Ya, enggak. Pada dari wajahnya juga kadang-kadang ini. Inilah yang sesuatu yang memang akan dialami karena memang namanya watak manusia tentu satu orang dengan orang berbeda ya. Kalau orang yang helpful dia perlu datang ya walaupun tidak senang tapi dia bisa bikin suasana itu orang ini penting. Tapi dalam artinya saya tidak usah dibantu lah katanya. Saya selesai dengan saya sendiri. Gitu. Nah gimana nih pengalaman Bu Nenggi ini untuk hal seperti itu dalam menghadapi hubungan dengan mereka. Silakan Bu. Baik, terima kasih Prof. Ini sebenarnya kenyataan di lapangan yang sering kita temui ya Prof. Ya. Iya. Jadi yang pertama memang betul bagaimana kita melihat mengukur atensi terhadap isu yang diangkat itu penting. Maka tadi salah satu verbal yang perlu kita masukkan adalah value gitu. Ada nggak sih
materi yang kita sampaikan ini value-nya terhadap mereka. Berharga nggak bagi orang yang kita ajak ini diskusi nanti ya, Prof? Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana teknisnya. Kalau kemudian memang kita dimungkinkan untuk bisa berkomunikasi kembali, mungkin satu hal penting ini kayaknya Prof sudah sangat udah lulus nih ini, Prof. Ini sabar ya, Prof. salah satu orang bisa berkomunikasi dengan baik itu kalau sabar ya, Prof. Kalau nggak sabar 100 berapa kilometer nggak akan dilalui itu. Jadi itu satu. Kemudian meletakkan atensi, kemudian kesabaran, kemudian kalau tekniknya ini mungkin bisa menggunakan diskusi dengan teman-teman yang di advokasi kebijakan itu mereka punya teknik yang kalau apakah tujuannya itu tujuan dari kegiatan kita sampaikan itu apakah hanya menginformasikan untuk sekedar tahu ataukah kemudian mereka tahu dan mereka mau sehingga will yang muncul atau sampai action gitu. Nah, masing-masing tentunya masing-masing punya strategi komunikasi yang berbeda ya, komunikasi politiknya menikah Prof. Jadi inilah yang kemudian mungkin perlu kita mapping. Jadi persiapan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain juga ini pengalaman yang cukup berharga yang disampaikan Prof. Masrul ini ada satu risiko yang nanti akan kita alami. Jadi pertama adalah membangun komunikasi yang baik itu dengan cara itu tadi semakin mengetahui personalnya, kemudian termasuk tadi apakah ini ada value yang menjadi satu perhatian bagi mereka. Mungkin itu ya, Prof. Ya. Oke, terima kasih. Ini menjadi bekal untuk kita semua ini nanti yang akan ke lapangan. Aduh, siap-siap sabar nih dari sekarang, Prof. Ya, terima kasih Prof. Masrul atas tadi pengalamannya yang mungkin nanti bisa jadi pembelajaran juga buat kita. Selanjutnya Mbak Nenggih, ini ada pertanyaan dari Olin, FKM UI, yang tidak boleh dilakukan dalam percakapan personal, yaitu tidak membalas chat walaupun sudah dibaca. Nah, sebagai pengirim pesan, berapa lama jarak untuk si pengirim mengirimkan pesan kembali dengan tetap sopan dan tidak menimbulkan kekesalan di penerima? Ya. Respon time-nya ya. Ini kayak standar pelayanan minimal malahan ya. Kalau di IGD, respon time-nya 5 menit. Kalau di ini misalnya, ini belum ada studi kayaknya, studi lebih lanjut terkait dengan berapa respon time kita untuk membalas sebuah WA itu sepertinya kok belum ada ya. Dan sekarang kita tahu WA ini dengan banyaknya WA group itu maka terjadi tsunami ya, kalau Prof. Laksono sampaikan itu tsunami pesan gitu. Jadi WA-nya itu menumpuk-numpuk, kalau kita mau mencari informasi harus scroll ke atas, memanjat gitu, ada istilah memanjat. Maka kalau misalnya ya kita menggunakan WA, kalau kita sebagai pengguna menggunakan WA tidak dibalas, maka di SMS. Mungkin ada SMS nggak bisa ditelepon. Kalau ditelepon nggak bisa didatengin gitu ya, walaupun tadi 100 berapa kilometer kata Prof. Nasrul tadi. Nah ini Mbak, jadi kalau saat ini belum ada respon time berapa menit sih kita harus membalas begitu. Tetapi kalau kemudian kita memang on time on dengan HP kita, maka kalau bisa ini sebaiknya direspon cepat ya direspon cepat. Begitu? Oke, bagaimana Mbak Olin? Apakah ingin menanggapi? Terima kasih Bu Nenggi, udah bisa diterima. Oke, terima kasih Mbak Olin. Terima kasih Mbak Olin. Selanjutnya saya ingin bertanya pendapat dari Ibu Siti Hatijah Nasution. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Suaranya belum masuk ini, Ibu. Oke, sepertinya ada masalah dengan audionya. Mungkin, oke, ini ada dari Universitas Tadulako, Pak Bohari. Apakah bisa mendengar suara saya? Oke, sepertinya juga masih ada masalah juga ini. Selanjutnya, saya ingin tanya pendapat dari Dr. Putu Cynthia dari Universitas Udayana. Selamat siang.
Sepertinya ini tidak tahu terkendala sinyal atau belum merespon. Selanjutnya mungkin Mbak Ninggi bisa menjelaskan terkait dengan penugasan sembari kita menunggu untuk nanti ada yang bertanya. Siap, Mbak. Oke, baik. Sepertinya hang ini laptop saya sebentar. Jadi, nah ini, kita akan bertemu kembali hari Sabtu ya, Mbak Monita ya? Iya, hari Sabtu rencana kita nanti akan ada sesi seperti ini lagi. Baik, jadi hari Sabtu nanti akan ada, Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi 2 kelompok, begitu. Nah, nanti kita akan praktek, jadi langsung topiknya bebas, menyampaikan presentasi, waktunya 1 orang mungkin 10 menit maksimal, cukup? Sepertinya cukup, kalau 1 orang 10 menit. Siap, 10 atau maksimal itu ya, maksimal. Jadi kita akan memberikan kesempatan nanti untuk masing-masing dari Bapak dan Ibu dengan memperhatikan tadi ya, jadi misalnya tata letak ini kamera, kemudian background yang digunakan, kemudian audionya, kemudian penyampaian, nanti kita melihatnya visual, verbal, dan vokalnya, gitu. Jadi sama-sama kita belajar, nanti kita akan memberikan, sama-sama memberikan observasi, nanti peserta saling mengobservasi satu sama lain. Jadi ini kesempatan kita, nanti untuk materinya, topiknya boleh pakai yang substansi ya, jadi konten yang nanti akan dipaparkan pada saat bertemu dengan Dinas Kesehatan, atau boleh materi yang lain. Begitu mungkin, Mbak? Oh iya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan, Bu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Ayu dari UI. Ya. Ini sepertinya masih menyambung pertanyaannya Mbak Olin tadi ya. Iya. Kan tadi terkait, kalau Mbak Olin terkait batas waktunya, apakah ada berapa lama kita harus membalas? Sedangkan ini jika kita sudah menghubungi narasumber, namun tidak memperoleh respon atau direspon hanya dengan kata-kata pendek seperti iya, baik, atau selamat siang saja, itu bagaimana seharusnya kita membalas agar maksud atau pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat diterima? Baik, terima kasih. Kalau tadi ya, kalau kemudian kita mengirimkan pesan melalui chat dan sudah direspon, mohon izin untuk bisa menelpon. Gitu. Jadi memang sebaiknya ada tidak berhenti sampai di situ, tetapi kemudian mohon izin untuk bisa menelpon. Kan tadi sudah direspon baik, terima kasih gitu ya. Nah, kalau ingin menjelaskan lebih lanjut, ingin mendapatkan respon yang lebih panjang, nah mohon izin untuk melalui telepon gitu, Mbak. Oke. Bagaimana Mbak Dewi Ayu? Apakah jelas? Sudah Kak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, ini mungkin nanti untuk pembagian kelompoknya nanti akan saya share di dalam WA group yang bagi mitra. Jadi nanti biar lebih jelas juga terkait nanti seperti apa, apakah ingin membahas tentang analisis. Nah, mungkin yang akan dibahas mungkin bisa Bapak dan Ibu membuka dashboard pulih COVID-19 dan tadi mencoba untuk menganalisis, kita seperti menstimulasikan bagaimana kita nanti akan mendemonstrasikan hasil analisis menurut Bapak dan Ibu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, itu bisa untuk menjadi bahan juga data-data yang ada di dalam dashboard pulih COVID-19. Kemudian selanjutnya dipersilahkan bagi Bapak dan Ibu jika ingin bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Di sini ada Mbak Nenggi, ada pertanyaan lagi dari Ibu Evi Marta dari UI. Bagaimana dengan etika menghidupkan video atau tidak ketika diskusi, seperti diskusi saat ini, kemudian etika menghidupkan video atau tidak, misalkan karena di daerah kita sinyalnya sedang jelek, maka kita memutuskan untuk sudah tidak usah menyalakan video. Nah, itu apakah bisa
etikanya diperjelas. Baik, terima kasih Mbak Monita. Ini sering sekali terjadi. Jadi memang kalau kita membuat sebuah meeting, sebuah pertemuan, kita lihat tata tertibnya. Atau kalau kita yang membuat, maka kita pahami ini mampu laksana atau tidak. Kalau di pelatihan-pelatihan biasanya yang teman-teman Kemkes membuat itu tadi video nyala, tetapi memang untuk suara di mute. Apabila Bapak dan Ibu punya kendala untuk terkait koneksi, maka mohon izin. Mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan video karena satu hal, tapi izin kepada panitia. Kalau di tata tertibnya memang mengatakan harus memasang video, mungkin itu. Kemudian kalau suara memang sebaiknya di mute ya. Jadi kalau sedang tidak berbicara di dalam rapat online itu sebaiknya di mute begitu. Kalau kemudian disyaratkan untuk video, tadi izin. Karena sebenarnya besok di pertemuan sekaligus pertemuan di hari Sabtu, apakah kira-kira Bapak dan Ibu nanti bisa menyalakan video, jadi kita bisa mengamati nih cara berkomunikasinya, begitu mungkin Mbak Monita. Oke. Ya, bagaimana Bu Evi? Apakah sudah jelas atau ingin menanggapi? Cukup jelas, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bu Nikmal, yang tadi soal penugasannya, itu sepertinya beliau masih belum terlalu paham terkait penugasannya. Ya, jadi Bu Nikmal nanti pada saat hari Sabtu, nanti jamnya akan di-share oleh Mbak Monita, kita akan praktek langsung. Nah, bentuknya apa? Mungkin lebih mudah kok presentasi mungkin ya Mbak Monita ya, lebih mudah ya. Ya, pakai presentasi. Kemudian perhatikan tadi visual verbal vokalnya, termasuk bagaimana kita menggunakan background tadi untuk memberikan tampilan kita seperti apa. Kemudian nanti audionya tolong dicek juga, sehingga kalau pas praktek besok kami mengharapkan memang Bapak Ibu menggunakan video dan audionya secara bersamaan. Gitu. Nanti untuk materinya tadi sudah di-share sama Mbak Monita, bisa menggunakan konten yang tersedia di web ya? Iya. Ya, atau boleh menggunakan konten lainnya, silakan. Oke, bagaimana Bu Nikmal? Oke, terima kasih, cukup jelas. Iya, terima kasih Bu. Ya, mungkin ini juga bisa jadi sarana bagi Bapak dan Ibu juga untuk seperti nanti kita akan kegiatan ini, karena minggu depan kita sudah mulai melakukan pendampingan. Nah, harapannya kan Bapak dan Ibu sudah mencoba untuk mengakses data yang ada di dalam dashboard Pulih COVID-19. Sehingga nanti ketika Bapak dan Ibu menemui seperti angka cakupan K4-nya menurun, nah itu menurut persepsi Bapak dan Ibu seperti apa, tidak apa-apa dipersilahkan untuk ditampilkan dalam penugasan kali ini. Jadinya nanti kita bisa bilang itu sebagai ajang untuk pembelajaran juga ya Mbak Nenggih ya, untuk bagaimana nanti praktek sesungguhnya sebelum praktek sesungguhnya. Siap, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan. Iya, ini sangat menarik sekali ya Mbak Nenggih ya pembahasan hari ini. Ini udah nggak kerasa hampir 2 jam. Beliau-beliau ini luar biasa deh, pokoknya sehat dan sukses selalu. Ya. Ini jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa akhiri. Ini sudah hampir jam 3. Ya, demikian acara pengembangan komunikasi interpersonal bagi konsultan dari Universitas Mitra untuk kegiatan IMONEF Pemulihan Pelayanan KIA, KB, dan Gizi dari dampak pandemi COVID-19. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bapak dan Ibu dalam melakukan komunikasi interpersonal yang dapat menunjang kelancaran kegiatan IMONEF ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada apa yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Nenggi. Terima kasih. Sampai ketemu hari Sabtu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nenggi. Izin, Bu. Sore. Kita nggak ada foto bareng ya?